Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Syukur kita pada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mempertemukan kita di Masjid Baitul Ghafur, yang mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni sesuai dengan nama masjidnya. Amin ya rabbal alamin. Syukur kita pada Allah subhanahu wa ta'ala dapat sholat subuh berjemaah, dapat i'tikaf, dapat tadarus Al-Quran, dapat silaturahim. Ini tanda-tanda orang yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah mencintai kita, maka dibuatnya kita cinta dengan agamanya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun kita, teladan kita yang diturunkan kepadanya kitab suci Al-Quran sebagai pedoman, sebagai panduan bagi kita agar tahu jalan pulang ke surga. Rumah kita di surga dan kita akan pulang ke surga. Neraka itu bukan rumah kita. Cara untuk sampai ke surga, buku panduannya Al-Quran. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Terima kasih kita kepada penasehat Masjid Baitul Ghafur, Bapak PJ Bupati Aceh Barat Daya. Terima kasih kita kepada para tuan-tuan guru yang telah hadir pada kegiatan subuh keliling ini. Terima kasih kepada ketua pengurus dari Suling ini, Bapak, dan terima kasih kepada yang hadir. Kalau tak ada yang hadir, tak meriah, tak makmur mesin ini. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam waktu yang singkat, kurang lebih 40 menit, saya akan membahas tentang apa yang selama ini saya tekuni, yaitu tafsir inspirasi. Tak kenal maka tak sayang, tadi sudah dikenalkan oleh Bapak Ketua kegiatan subuh keliling. Sedikit saya tambahkan bahwa saya tahun 2012 telah menulis tafsir inspirasi dalam bahasa Indonesia, merupakan tafsir inspirasi terlengkap pertama di Sumatera Utara, dan tahun 2022 ini merupakan cetakan ke-7 bantuan dari Gubernur Sumatera Utara. Ada 20 buku, insya Allah akan kita berikan kepada Aceh Besar, Aceh Barat Daya ini, sama ada untuk masjidnya atau untuk jemaahnya. Dan pada tahun 2022 ini saya menerbitkan Tafsir of Inspiration, merupakan tafsir inspirasi atau tafsir lengkap pertama di Indonesia berbahasa Inggris. Maunya saya bawa yang bahasa Indonesia semua, rupanya 330-nya bahasa Inggris. Alhamdulillah sudah di perjalanan pagi ini atau siang nanti jam 10 sudah tiba 20 buku, dan ada 10 buku yang berbahasa Inggris. Saya rasa Aceh Barat Daya ini pun tak jauh beda dengan Indonesia lainnya yang menjadikan bahasa Inggris sebagai bahasa dakwah internasional. Ya, saya menemukan banyak kawan waktu S3 di University Malaya, kawan-kawan kita dari Aceh. Kemudian saya juga menemukan di Sudan, S2 saya di Sudan, kawan-kawan dari Aceh. Dan S1 di Al-Azhar, ada KMA, Kekeluargaan Masyarakat Aceh. Dan saya pun agak-agak sering datang ke sana karena ibu saya dari Aceh. Aceh Jening, Aceh Utara. Alhamdulillah, inilah sedikit pengantar saya tentang diri saya. Alhamdulillah sekarang menjadi guru besar ilmu Al-Quran di Sumatera Utara dan satu-satunya, karena kalau sudah ada 2 guru besar di bidang tafsir atau ilmu Al-Quran, kampus kami berhak untuk membuka S3 di program ilmu Al-Quran dan tafsir. Tapi karena masih satu, maka belum boleh buka program tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tema kita pada hari ini adalah kiat mudah memahami mentadabburi Al-Quran. Ada 7. Bagaimana ibu bapak kita semua memahami mentadabburi Al-Quran. Alhamdulillah gerakan
tahfiz Al-Quran menjamur di Indonesia dan seharusnya ditambah menjadi inti dari Al-Quran diturunkan, yaitu tadabbur, paham. Apakah mudah memahami Al-Quran? Mudah kalau kita memiliki 7 kiat ini. Yang pertama ada 7 T ya, ada 7 T. Yang pertama adalah tulus. Nawaitunya lillahi ta'ala, harus ikhlas, harus tulus. Yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Ayo tadabbur Al-Quran. Tidak sekedar paham, tapi take action dari pemahaman itu, atau hati kita sekalian lagi tertutup. Jadi pemahaman Al-Quran yang mudah itu dimulai dari nawaitu. Kalau mau ada 1.000.000 jalan, tapi kalau tak mau ada 1.000.000 pintu tertutup. Kawan saya Syafi'i dari Malaysia pergi ke London, ambil MBA. Rupanya ada orang yang wafat dari orang tua mahasiswa di London itu, baca Yasin. Dia tak tahu bahasa Arab, tak bisa baca Quran. Kawan bilang, orang Malaysia, iya Muslim, bisa baca Quran? Enggak. Iya. Udah tamat S1, mau masuk S2 di London, nggak bisa baca Quran. Orang ngaji Yasin, dia tetap terpikir dalam hati. Akhirnya dia buat resolusi, jangan sebut nama saya Syafi'i, namanya Syafi'i, kalau saya tak bisa baca Quran selama kuliah di London ini. Jangan sebut nama saya Syafi'i kalau saya tak khatam selesai MBA ini dalam jangka 1,5 tahun atau 18 bulan. Resolusi dia yang ketiga dasar luar biasa. Jangan sebut nama saya Syafi'i dalam jangka 18 bulan kalau saya tak hafal Quran 30 juz. Oh my. Ada niat 18 bulan 3-3-nya tercapai. Dia bisa baca Quran, Qurannya bagus bacaannya, dan hafal 30 juz dan tamat dalam waktu 18 bulan di London, bukan di Aceh. Minoritas Muslim, tapi ada kemauan, ada jalan. Ada kemauan, ada jalan. Idza shadaqal azmu wa dhahas sabil. Kalau tekad sudah bulat, jalan jadi lurus. When there is will, there is way. Di mana ada kemauan, di sana ada 1.000.000 jalan. Inilah dia nawaitu. Niatnya lillahi ta'ala. Paham Al-Quran, tadabbur Al-Quran, niatnya agar saya masuk surga. Niatnya agar keluarga saya masuk surga. Niatnya agar sekitar kampung saya masuk surga. Satu Adibia masuk surga. Satu Indonesia masuk surga. Satu dunia masuk surga. Saya rasa itu niat yang bagus lah ya kan. Niat yang bagus lah itu. Inilah dia Masjid Persatuan, mengajak semuanya masuk surga. Perbedaan ormas, perbedaan marmor, perbedaan apapun, hanya 1% dari perbedaan itu. Di 99% persamaan, ya kan? Kita sama-sama manusia, sama-sama orang Islam, sama-sama orang Aceh. Persamaan kita banyak. Jadi nawaitunya bagaimana Bapak senang, saya senang, Bapak bahagia, saya bahagia. Karena hidup ini capek sekali kalau kita menderita. Gak ada enaknya menderita walaupun ini AC dingin. Kalau hati tak senang, niat salah, ini bisa panas ini. Panas ini duduk di sini. Tak suka aku dengan Ustaz Jenal tuh, tak tahu di mana dia dapat, keluar dia langsung. Tapi kalau niatnya baik, itulah dia Al-Quranul Karim selalu dimulai dengan huruf muqatta'ah, huruf yang dibaca terputus-putus walaupun tulisannya bersambung. Alif, lam, mim, ya, sin, tha, ha, walaupun tha dengan ha bersambung.
ambil pelajaran nggak darinya? Bisa. Apa pelajaran dari huruf muqatta'ah di awal kita ngaji? Bahwa Allah Maha Tahu, aku tak banyak tahu. Aku akan menjadi gelas kosong supaya ilmu hidayah Allah yang dituangkan ke dalam hatiku masuk. Tapi kalau gelasnya terlumpuk, sok tahu, sotoy katanya sekarang, sok pintar, dituangkan gelas air apapun tidak akan masuk. Hatinya tertutup. Ama ala qulubin aqfaluha, hati tertutup, gelasnya terlumpuk atau gelasnya terbuka. Tapi di dalam gelas itu sudah banyak air, sudah ada kopi. Aku mau tuangkan teh, apa jadinya? Kopi dan teh itu bergaduh. Jadinya apa itu? Ada nggak teh kopi? Nggak jelas. Rasanya tak teh tak kopi. Bergaduh. Begitulah kalau kita sudah merasa pintar dengan separuh ilmu kita, dituangkan Allah hidayah Al-Quran, kita akan berdebat terus dengan Al-Quran itu. Padahal Al-Quran diturunkan agar kita mendapatkan hidayah, agar kita menjadi lebih baik. Tapi kalau ya Allah, saya mau belajar lagi. Begitulah saya tulis tafsir inspirasi tahun 2012. Akhirnya saya kembali menunaikan ibadah haji sebagai petugas, dan saya mendapatkan tafsir Al-Muyassar dan terbetik untuk menulis tafsir inspirasi. Pada umroh berikutnya saya bacakan tafsir inspirasi ini di depan Ar-Raudhah, makam Rasul, atau di Ka'bah Al-Mukarramah. Saya katakan, ya Allah, beri hidayahmu. Jika ada salah tulis, salah tafsir, bimbing aku, karena aku niatkan untuk kebaikan diriku, keluargaku, dan umat manusia. Kita minta hidayah itu dalam menulis. Kita bacakan itu di depan Ka'bah sebanyak-banyaknya. Kita bacakan itu di Raudhah sebanyak-banyaknya. Kita memohon hidayah dari Allah. Inilah dia niat yang pertama. Cara mudah Allah bimbing itu. Kita minta setiap hari, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki aku jalan lurus, jalan Islam, jalan masuk surga. Maka kata Allah, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kalau kau mau dapat hidayah yang tiap hari kau minta jalan lurus, ini Al-Quran, kitab suci, tidak ada keraguan di dalamnya, hidayah bagi siapapun yang mau bertakwa. Jadi kita minta, Allah respon langsung di surat pertama, surat kedua, surat Al-Baqarah ayat pertama. Inilah yang paling penting. Gak ada namanya payah. Kalau mau anak kecil payah naik sepeda, mau dia belajar dia. Jatuh bapak, kata mama mudah, jatuh nyawa berdarah, gak apa-apa. Hari ini jatuh berdarah, nanti belajar lagi. Tabraknya ya kan, itu gak mati. Gitu ya kan. Tapi 3-4 kali belajar, depan dia, mama bisa kan, lepas tangan dia. Gimana, payah atau enggak? Nah, ini proses lama. Begitulah hidup, tidak ada yang payah kalau mau ditekuni. Begitulah memahami Al-Quran. Pertama, niatnya ikhlas. Kenapa dia menjadi mudah? Karena Allah yang menjamin Al-Quran itu mudah. 4 kali Allah menyebutkan di dalam surat Al-Qamar, redaksinya sama. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri. Sungguh benar-benar Al-Quran itu kami jadikan mudah. Fahal min mudzakir. Tinggal kita mau menjadikan Al-Quran itu mudah sebagai way of life, mudah dipahami, mudah dipelajari, mudah diamalkan, mudah dihafal. Tinggal kita. Saya pernah ke pesantren Muqaddasah, pesantren hafal Quran. Anak-anak SD sudah hafal Quran. SD kelas 1. Tahulah anak-anak bapak kan, orang imam sudah sholat masih main-main dari belakang. Pada waktu sholat maghrib, rupanya sang imam baca surat agak sedikit salah, surah Al-Baqarah. Anak-anak di belakang yang main-main itu spontan saja membetulinya.
Salah hafalan Pak Imam itu, tapi masih main-main. Orang sudah sholat dia masih main-main. Biasalah anak-anak sebelum rukuk dia belum ikut jemaah, ya kan. Artinya anak-anak saja bisa hafal Quran. Ada Revan Revin dari Sumatera Utara, buta sejak lahir, hafal Quran 30 juz. Dosen saya buta, tidak saja hafal Quran, tafsir pun dia pelajari setiap harinya. Dia tinggal di Amerika sebagai pakar tafsir dan kitab suci. 3 minggu dia berada di UGM untuk memberi materi. Begitu dia datang, dia katakan kepada kawan kita orang Al-Azhar yang kuliah di situ, anakku sini, selama 2 minggu, selama 3 minggu, ini ada 4 jilid buku tafsir Ibnu Abbas. Tiap hari kita duduk di sini 2 jam, kau bacakan buku tafsir itu, aku dengar. Orang buta masih baca buku melalui kawan yang melahir. 2 jam dia duduk tadarus. Nah, ini mudah, tapi buta. Dia dengar. Tiap hari mamanya memperdengarkan tip ngaji, Revin tak sengaja tak kapan akhirnya hafal 30 juz. Inilah dia mudah, apalagi kita yang melek. Yang kedua, sejauh mana Al-Quran itu menjadi mudah. T kedua, terjemah. Pertama tulus, T kedua terjemah. Terjemah. Pak, saya tak bisa bahasa Arab. Bagaimana saya mentadabburi Al-Quran? Ada kitab suci Al-Quran dalam negara Indonesia diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Di dalam masyarakat yang melek bahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Di dalam masyarakat yang pandai berbahasa Aceh diterjemahkan ke bahasa Aceh. Sudah selesai saya rasa ya. Sudah selesai, sudah ada terjemahan bahasa Aceh. Nah, Mandailing juga ada terjemahannya. Suku NTB Sasak juga sudah ada terjemahannya. Bahasa Sulawesi terjemahannya juga sudah ada. Di samping bahasa-bahasa internasional lainnya. Artinya apa? Ada begitu banyak usaha yang membuat kita yang tak melek bahasa Arab menggunakan bahasa ibu kita. Ayo belajar belajar Al-Quran dengan bahasa terjemah. Tapi Pak Ustaz nggak cocoknya mungkin 20% lah. Tapi bahasa 80% kita paham. Ibu-ibu atau juga bapak-bapak terkadang nonton film Korea ya, nggak paham kali dia, dibacanya subtitle, nangis juga dia. Nah, sedih kali lah. Bahkan saking tak pahamnya, dia bisa menerangkan film Korea yang setengah jam itu jadi 3 jam pakai bahasa terjemah. Nonton film India 2 jam bisa dia ceritakan 1 hari. Artinya apa? Rupanya bahasa terjemah walaupun bahasa kedua gak menghambat kita untuk take action, memahami dan mengambil pelajaran dari Al-Quran yang bahasa aslinya bahasa Arab. Jadi jangan sampai mengatakan saya bukan orang Arab. Boleh kembali kepada poin pertama. Amma ala qulubin aqfaluha. Kalau memang tak kondak atau orang Medan, tak mau, ada sejuta cara untuk menolak. Tapi kalau mau, agak payah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masuk ke dalam Al-Quran itu harus niatnya lillahi ta'ala. Ya Allah beri hidayahmu, ya Allah beri hidayahmu. Saya pernah baca Al-Quran blank. Bapak juga mungkin begini. Tapi terkadang kita baca Al-Quran ini masuk ke dalam kata-katanya. Hanya kita dengan Al-Quran itu kita nikmati pemahamannya. Wah, luar biasa. Luar biasa. Ada orang ya kan baca buku itu hanyut dia. Orang ngomong sampai dia nggak dengar dia, karena dia sudah berada di dalam kata-kata buku tersebut. Begitu juga lah orang yang membaca Al-Quran sampai terkadang dia
karena menceritakan Al-Quran, menceritakan pedihnya neraka. Dan terkadang dia baca Al-Quran tentang surga, dia tersenyum, saya harus berada di sini. Inilah dia tadabbur, bahasa terjemah, dan itu tak mengurangi spirit semangat. Mana lebih penting bagus Pak Ustaz, baca Quran terjemah dan memahaminya, mentadabburinya, atau kita baca Al-Quran tanpa paham? Yang bagus mentadabburi Al-Quran daripada baca Quran tanpa paham. Karena Al-Quran diturunkan sebagai hudan linnas, petunjuk. Nah, petunjuk itu agar kita sampai ke surga. Bagaikan rambu-rambu lalu lintas, ada petunjuknya. Mengisi formulir, ada petunjuknya. Keluar dari pintu gerbang ini, ada petunjuknya. Di sini nggak boleh masuk warna merah garis putih. Kita ikuti petunjuk, selamat. Kalau kita nggak ikuti petunjuk, tabrakan kita yang musibah. Maka memahami, mentadabburi Al-Quran jauh lebih penting. Itu yang dilakukan oleh para sahabat. Dia baca 5-6 ayat, dia pahami, dia bungkus, dia amalkan. Misalnya mengamalkan tentang persatuan, mengamalkan tentang kebaikan, mengamalkan tentang persaudaraan, mengamalkan tentang moral-moral yang ada dalam Al-Quran. Itu 2/3 isinya. Isi Al-Quran cerita, dan Al-Quran yang berisikan cerita itu mudah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Al-Quran isinya 2/3 cerita. Cerita dari zaman Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad dan setelahnya. Cerita tentang surga dan neraka. Cerita sebelum penciptaan Adam. Tujuannya kita mengambil pelajaran dari mereka-mereka yang baik, agar saya Bapak Ibu jadi baik, dan mengambil pelajaran dari mereka-mereka yang tak baik, agar kita tak mengulangi kesalahan yang sama. Ada cerita Nabi Musa, ada cerita Fir'aun. Akan kita temukan sekarang dan akan datang manusia seperti Nabi Musa baiknya. Ada juga kita temukan sekarang dan akan datang manusia bermental Fir'aun. Akan kita temukan sosok-sosok Nabi Muhammad yang baru. Tapi ada juga manusia bermental Abu Lahab dan Abu Jahal. Inilah di Al-Quran yang mudah itu, memahaminya melalui jalur terjemah kalau tak bisa berbahasa Arab. Nanti sesat Pak Ustaz kalau saya memahami Al-Quran dan saya tak bisa bahasa Arab. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, anak kita belajar naik sepeda bukan diajarkan supaya tabrakan. Tapi tujuan anak kita naik sepeda itu ngapain? Agar kalau disuruh belanja oleh emaknya atau ayahnya, dia bisa lebih cepat pergi dan cepat pulang, ya kan? Kalau rupanya suatu ketika dia tabrakan, itu di luar dari tujuan anak kita belikan sepeda. Nah, begitu juga lah belajar Al-Quran. Belajar Al-Quran tujuan pertama dan utamanya dapat hidayah. Udah dimuntakin kok bisa salah paham pula. Dari mana salah pahamnya? Kalaupun terjadi salah paham, dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau memang sengaja niatnya supaya menjadi orang yang salah paham dan menebarkan salah paham, ini yang dosa. Ada orang niat dia naik sepeda supaya nabrak kawannya, itu salah. Dan bukan untuk itu sepeda diciptakan, ya kan? Ada orang beli mobil supaya nabrakkan mobil ke rumah orang yang sangat dia benci, itu bukan tujuan mobil diciptakan. Begitu juga dengan Al-Quran. Al-Quran zalikal kitabul la raiba fihi hudan. Kok baca Quran jadi sesat dari mana? Itu alasan supaya nggak baca Quran, alasan supaya nggak tadabbur Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Petunjuk, bukan
mudhillun linnas, bukan untuk menyesatkan manusia. Ini yang kedua, supaya jangan sampai kita a priori dengan Al-Quran, a priori benci dengan terjemah. Jangan. Apalagi katanya ada isu Al-Quran yang ada di Indonesia ini sudah sesat karena ayat yang disebutkan wali di situ pemimpin diganti dengan teman setia. Itu fitnah, Bapak. Supaya kita nggak baca terjemah, supaya kita nggak tadabbur Al-Quran, supaya kita nggak mengamalkan Al-Quran, supaya kita jadi bimbang dan saling menjatuhkan sesama muslim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah negara Indonesia ini damai. Alhamdulillah. Tuan guru kita Syekh Al-Azhar ketika dia bertemu kepada kita alumni Al-Azhar se-Indonesia berkata, jaga baik-baik Indonesia ini. Kami sangat sedih, sangat prihatin apa yang terjadi di Timur Tengah. Dia orang Mesir, orang Timur Tengah. Bagaimana mudahnya umat diadu domba. Berarti tadabburnya tak sampai. Aceh dulu pernah diadu domba zamannya Snapshot Orange ya, dengan spirit divided and impera, pecah belah untuk menguasai. Saya rasa pesan penting di subuh hari ini, jangan mau diadu domba. Kita bersaudara dan ini adalah masjid persatuan. Saya yakin dan saya akan terus menyampaikan kepada seluruh mahasiswa saya dan hari ini kepada jemaah Bapak Ibu bahwa saudaraku yang Muhammadiyah masuk surga, saudaraku yang Nahdlatul Ulama masuk surga, saudaraku yang menganut tarekat masuk surga, saudaraku Al-Wasliyah masuk surga selama dia berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sesuai dengan sabda Nabi Muhammad, dakhalal jannah, masuk surga. Inilah dia persatuan di antara kita, inilah dia pemahaman tadabbur Al-Quran melalui terjemah. Yang ketiga, pemahaman ketiga terkait. Bagaimana Al-Quran kita kaitkan antara ayat 1 dengan ayat sebelumnya. Maka seperti tadi kita kaitkan surat Al-Fatihah dengan surat Al-Baqarah. Minta hidayah, Allah berikan hidayah. Zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapakah orang-orang yang bertakwa? Allazina yu'minuna bil ghaibi, yaitu yang beriman kepada yang gaib, beriman kepada rukun iman yang 6. Yuqimuna shalah, melaksanakan rukun Islam yang 5. Di antara puncaknya adalah sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dia bayar zakat sebagai kewajiban 2,5% minimal, dan dia tambahkan dalam bentuk sedekah, infak, zakat dan lain sebagainya. Ini adalah pemahaman ayat pertama dari surah Al-Baqarah dipahami dengan ayat kedua. Begitulah cara kerja tafsir inspirasi. Jadi kita memahami Al-Quran, tidak ayat ini kita pahami melompat ke ayat sana, melompat balik ke ayat ini. Surat Al-Baqarah kita terangkan dengan surat Ali Imran, surat An-Nisa, surat Al-Ma'idah, surat Al-An'am. Terlalu payah kerjanya. Al-Quran itu mudah, maka jadikan dia mudah. Permudahlah memahami Al-Quran. Bagaimana caranya? Ayat 1 dipahami, ayat 2 dipahami, ayat 3 dibungkus. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Dari ayat 1 sampai wa ulaika humul muflihun kita kaji secara utuh, secara terkait satu dengan yang lain. Kita pun memahami takwa, kita pun memahami Al-Quran yang berisikan hidayah. Muter-muter di ayat ini saja, di 4 atau 3 ayat ini saja kita sudah dapat hidayah. Ya kan? Gak usah cari jauh-jauh. Atau surat Al-Asr kita pahami wal asri sampai wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri saja secara utuh. Kita sudah menjadi masyarakat yang beruntun, beriman,
itu kiat sederhana tapi membuat Bapak Ibu dan saya bersyukur. Inilah yang ketiga terkait. Yang keempat, kita memahami tafsir. Jadi bagaimana cara mudah memahami Al-Quran berikutnya? Tafsir. Bukan berarti selesai ya. Kita pun sekolah tidak selesai tidak iya. Kita lanjutkan di sanawiyah, kita lanjutkan di aliyah, perguruan tinggi dan berikutnya. Maka ada baca tafsir, termasuk tafsir mudah adalah tafsir inspirasi. Dan kemudian ada tafsir yang tipis, tafsir Jalalain. Ada banyak tafsir. Pak Ustadz, apa buku tafsir terbaik di dunia ini? Semua buku tafsir itu baik. Itulah pemahaman Al-Quran yang benar. Saling mendukung, saling menghormati semua guru yang telah berjasa. Tapi Pak Ustadz, aku dengar buku tafsir ini tak baik, tak boleh dibaca. Tidak demikian hakikatnya. Semua buku itu baik, walaupun memiliki pemahaman yang berbeda satu buku dengan yang lain. Ada buku ditulis oleh pakar fikih, maka kajiannya tentang fikih. Ada buku yang ditulis oleh pakar akidah, maka isinya tentang akidah. Ada buku tafsir yang berisikan tentang motivasi dan inspirasi, maka isinya tentang motivasi dan inspirasi. Fikihnya pun ada fikih yang mendekati Syafi'i. Dia pasti melotot tentang Syafi'inya, tapi lemah di Hambali Hanafinya. Ada ulama menulis tafsir dalam buku Salafinya, seperti Ibnu Katsir. Dia paham tentang pemahaman salaf, tapi Zaman Syarif menulisnya dalam bentuk paham bahasa bagus, bahasa Arabnya, menganut paham Mu'tazilah. Atau ada pula yang berpahaman Asy'ariyah seperti Fakhruddin Ar-Razi dalam buku Mafatihul Ghaibnya. Semua buku memiliki keunggulan dan memiliki kelemahan, tapi kelemahan itu adalah keterbatasan dia sebagai manusia. Dan saya pun punya keterbatasan. Itulah tadi kita sampaikan, kita punya sejuta dan berjuta-juta persamaan, dan kita memiliki sedikit perbedaan. Jadi jangan sampai melihat buku tafsirnya, melihat perbedaannya yang sedikit, melupakan persamaannya yang banyak dan besar. Semua buku tafsir pasti menceritakan tentang Al-Quran yang berisikan pedoman dan hidayah itu. Jadi jangan dilihat bahwa ini pemahamannya Syiah ditulis oleh Toba-Tobai dalam tafsirnya Mizan. Tapi dia adalah menafsirkan Al-Quran yang kita jadikan Al-Quran kitab suci saya. Jadi perbedaan kita itu sedikit di dalam Al-Quran yang kalamullah yang absolutely benar itu. Jadi bukan penafsirnya yang berbeda dengan kita, tapi persamaannya. Al-Quran sebagai firman Allah. Jadi semua buku kita baca dan kita hormati perbedaan sehingga kita berwawasan bahwa persamaan kita banyak, perbedaan kita sedikit. Ini yang keempat. Ya, yang kelima terkesan. Kalau yang keempat itu terkait dengan terkesan. Jadi tadabbur, dabbara yudabbiru dubur. Zaman dulu ayah saya bilang belakang, kita ini dubur. Bahasa Indonesia dulu. Sekarang orang bilang patah. Dubur, belakang. Kholqun, belakang. Jadi maksudnya dubur itu apa pesan belakang dari apa yang kita baca. Apa sih kesimpulan kita ini yang ngomong dari tadi ini? 7 pesan cara mudah memahami Al-Quran. Itu namanya dubur, tadabbur. Kalau dia gunanya kita belajar, ada kesimpulan, ada resume. Kalau dia tadabbur, apa terkesan dengan peristiwa kita saat ini. Baca surat apapun, misalnya kita baca surat apa ini? Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati
kaitannya dengan peristiwa hari ini, kita menemukan kalau ada malaikat pasti namanya bidadari. Perempuan itu ya. Bidadari perempuan itu laki-laki. Kalau laki-laki namanya bidadara gitu ya. Ya. Ya, kalau laki-laki saudara, kalau perempuan saudari. Ya. Jadi bidadari itu gambaran malaikat yang berbentuk perempuan. Malaikat ada tamar butoh wa ustaz wa kullu jam'in muannas. Jadi malaikat itu tamar butoh perempuan. Tidak. Ini disebutkan oleh Allah, innal ladzina la yu'minuna bil akhirah. Kalau enggak beriman pada akhirat akan menamakan malaikat itu dengan perempuan. Jadi malaikat itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Malaikat itu jamak, mufradnya malakun. Artinya mereka tidak bergender lah yang dijelaskan Allah alam. Tapi kenapa dinamakan dengan perempuan? Karena orang Arab benci betul dengan perempuan. Sehingga kalau ada perempuan anaknya dibunuh hidup-hidup. Kita tidak demikian. Umar bin Khattab membunuh anak gadisnya hidup-hidup. Ini peristiwa. Jadi jangan sebut Islam itu anti wanita, tidak. Islam menyelamatkan wanita. Ini peristiwa yang bisa kita ambil yang disebut dengan terkesan. Yang keenam kita lompat saja. Yang keenam terdidik. Nanti terdidik ulama. 80% Al-Quran mudah dipahami karena dia cerita. Seperti tadi kita bawa cerita tentang Nabi Nuh. Dari awal cerita Nabi Nuh berdoa, berdakwah, anzir qaumaka, dakwah, ayo ingatkan kaummu, sampai terakhir di ayat terakhir Nabi Nuh berdoa jangan sampai ada orang kafir di dunia ini punya rumah, tenggelamlah itu daerah Nabi Nuh. Tapi orang yang beriman selamatkan dalam kapalku. Cerita Nabi Nuh dengan kapalnya, cerita Nabi Nuh buat kapal, cerita Nabi Nuh berdakwah, cerita Nabi Nuh menghadapi kaum yang menyembah berhala. Cerita. Kalau diceritakan pakai bahasa Indonesia, wah luar biasa menariknya. 15% itu diketahui oleh Nabi dan para ulama. 15%. 5% atau Al-Quran yang 100%, 5% itu hanya Allah lah yang tahu. Jadi jangan sampai gara-gara 20% kita melupakan 80% yang mudah. Kalau ada hukum yang kita tak paham, tanya pada yang terdidik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita punya sepeda motor, sepeda motor lah. Dan kita bisa pakai sepeda motor itu. Tapi tahukah Bapak cara kerja mesin sepeda motor itu? Tak tahu. Saya pun tak tahu. Gimana kalau rusak di tengah jalan? Kalau saya nggak bisa betulinnya, jangankan rusak di tengah jalan, bannya bocor saya nggak bisa nyetel. Tapi bukan berarti membuat saya takut naik sepeda motor kemana pun. Saya pakai itu dan Bapak Ibu pakai itu. Inilah yang disebutkan dalam Al-Quran, hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Al-Quran ini bisa dijadikan way of life. 80% kita bisa baca, kita bisa paham. Dong pilih itu 80%. Kalau nanti sepeda motornya punya masalah, kita telepon customer service, atau kita punya nomor HP kawan kita yang pandai dengan sepeda motor, kita servis secara berkala. Atau kalau ada bocor ban di tengah jalan, kita simpan nomor orang yang bocor ban di tengah jalan, bisa kita calling sehingga dia bisa datang. Inilah bahasa Al-Quran dengan hudan lil muttaqin, yang paham tentang Al-Quran, huruf ba, huruf fi, huruf ala, paham betul dia. Orang-orang bertakwa, orang-orang terdidik, orang-orang berilmu.
memanggil dia. Hari ini Bapak memanggil saya karena saya punya sedikit pengalaman dan pemahaman tentang Al-Quran. Tapi bukan berarti Bapak Ibu melupakan Al-Quran setelah ini tak membaca. Bukan habis itu karena tahu motornya mogok dan dibantuin kapal, orang tuh gak mau lagi lakukan sepeda motor, tinggalkan aja lah di rumah, jalan kaki aja lah. Gak kayak gitu pemahamannya. Pakailah sepeda motor itu. Kalau ada masalah konsultasikan. Wah, ini Bapak motornya Jeep. Kenapa? Pernah Bapak ganti oli. Apa itu oli? Oli itu dia nggak tahu. Ya kan? Jadi nggak tahu saya. Seharusnya Bapak 1.500 km sudah harus ganti oli misalnya. Ya kan? Oke, siap saya laksanakan. Nah, inilah dia terdidik belajar dengan orang yang berilmu sehingga kita bertambah paham. Kalau nggak dikendarai sepeda motor itu kita nggak tahu masalahnya apa. Maka Al-Quran ini dibaca, ada masalah konsultasikan, dibaca, diamalkan. Usul fikih nggak paham, tanya. Yang terakhir tambah dengan ulumul Quran. Ada istilah-istilah apa itu makiyah, madamiyah, itu belajar di belakang. Akhirnya kita tahu namanya tempat oli yang harus diganti, ya kan? Oh, ini oli, ini tempat oli, ini tempat minyak, gitu ya kan? Jangan sampai tempat minyak kita isi oli, tempat oli kita isi minyak, ya kan? Selesai dengan motor kita. Saya dulu pernah beli sepeda motor di Malaysia, ketika saya di Malaysia, dari Ustaz Arifin Ismail. Saya nggak tahu mana bensin, mana premium. Di Malaysia itu isi sendiri. Saya isi sepeda motor saya dengan solar. Selesai Bapak. Ditanya, rupanya Bapak salah isi. Karena di sana isi sendiri, gitu ya kan? Allah. Inilah kalau nggak bertahan sesat di jalan gitu. Ya, tambah dengan ulumul Quran sehingga kita tahu ini mutasyabihat, ini muhkamat, ini yang clear jelas, ini yang masih samar-samar, yang samar-samar itu sedikit. Namun kita muhkamat itu yang banyak. Kita sepakat di persamaan, kita saling menghormati dalam perbedaan. Inilah dia yang bisa kita sampaikan. Dengan demikian kita sampai pada kesimpulan 7 kiat memahami Al-Quran. Pertama, tulus. Kedua, terjemah. Ketiga, terkait. Keempat, tafsir. Kelima, terkesan. Keenam, terdidik. Ketujuh, tambah dengan ulumul Quran. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita ada 10 buku yang mau kita bagi mereka yang bertanya atau mereka yang menjawab. 5 buku bahasa Indonesia, 5 buku bahasa Inggris. Yang bahasa Indonesia nanti bisa diambil menjelang zuhur atau sholat zuhur di sini karena dikirim tadi malam dari Medan. Mudah-mudahan pagi ini sampai zuhur bisa diambil. Tapi kalau mau yang berbahasa Inggris sudah dini dia. Silahkan ya, bertanya dapat inspirasi bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris langsung kita kasih, langsung diberikan oleh Pak Bupati. Boleh foto bareng. Silakan ya. 1, 2, 3, 4, 5 laki-laki, perempuan kan? Kita pilih yang perempuan. 5 pertanyaan pertama boleh. Ya, silakan. 3 tingkat saja ke bawah, sudah sebutkan nama.